Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oh, bocoran detail udah rilis nih di Reddit, thanks to Redon. Dan tanpa banyak cici-cuit gak jelas, monggo dah enjoy mawon spoiler detail 1019 yang sangat singkat ini. It's time, spoiling time. Let's go! Cover judul kali ini gak diisi oleh cover request maupun cover story, melainkan diisi oleh color split dengan tema musim panas yang memperlihatkan kru bajak laut topi jerami yang sedang menggunakan pakaian renang. Wih. Sambil mengendarai beberapa hiu di laut tentunya. Lalu, chapter ini pun dimulai di lantai pertunjukan, di mana memperlihatkan momen pertarungan antara Queen dan Sanji. Di sana Queen terlihat menembakkan beberapa serangan laser beam. Ciu 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 ciu. Untungnya masih bisa dihindari oleh Sanji sambil tersenyum. BTW Sanji tersenyum dikarenakan saat melihat teknologi yang digunakan oleh Queen, dia langsung kepikiran kalau Franky pasti bakalan pengen sama teknologi tersebut. Sementara itu gak jauh dari momen pertarungan Sanji dan Queen, terlihat Dr. Miyagi yang sedang mempersiapkan alat suntikan untuk memberikan Zoro obat rahasia mereka. Namun karena kondisi Zoro yang sudah dililit oleh perban yang sangat tebal, kayaknya dibutuhkan usaha ekstra agar suntikan tersebut bisa melewati perban yang membungkus tubuh Zoro. BTW guys, menariknya di versi spoilernya kita juga dikasih tahu kalau di momen tersebut Zoro terlihat ketakutan. Ya entah apa yang membuat orang kayak Zoro bisa ketakutan. Tapi kalau di sini katanya ada kemungkinan kalau Zoro takut jarum atau takut disuntik. Terus momen pun berpindah ke dalam kapal selam Heart Pirates yang memperlihatkan nakama dari Trafalgar di Waterloo yang sedang memompa tubuh Luffy agar air keluar dari tubuhnya. Sambil memompa tubuh Luffy ya, para nakama dari Law yang berada di sana sedang kebingungan untuk memberikan obat apa kepada Luffy. Namun saat sedang berdiskusi tentang obat, Luffy tiba-tiba berteriak daging sehingga seluruh kru Law yang ada di sana pun terkejut. Nikune. Next, momen pun kembali berpindah ke bagian kanan dalam menara yang memperlihatkan para gifter dan divisi lapis baja sekarang sedang bertarung melawan bawahan dari Sasaki. Para gifter yang berada di bawah pengaruh kekuatan Tama mencoba membantu Franky agar Franky bisa bertarung one by one dengan Sasaki. Di momen tersebut, Sasaki mengatakan kepada Franky kalau dia adalah robot yang sangat tangguh. Wah, mendengar hal tersebut, Franky membalas pujian tersebut dengan mengatakan kalau Sasaki juga terlihat lebih tangguh daripada kelihatannya. Makanya, di momen itu pun, Sasaki akhirnya memutuskan untuk berubah ke mode hibridnya. Di mode hibridnya, Sasaki memiliki kepala seperti Triceratops, namun tetap memiliki rambut panjangnya hingga ke bagian belakang leher. Sementara itu untuk tubuh bagian atasnya memiliki bentuk yang sangat mirip dengan bentuk manusianya, yang memiliki tato di bagian depan dadanya, dan juga tubuh serta tangan yang sama seperti bentuk manusianya. Namun yang sedikit berbeda, sekarang tubuhnya dilapisi oleh kulit dinosaurus, bukan lagi oleh kulit manusia pada umumnya. Lalu untuk bagian bawah tubuhnya, Sasaki memiliki kaki dalam bentuk binatangnya dengan tambahan ekor di belakang. Terus ada juga bekas luka yang berbentuk huruf V di bagian perutnya yang mana luka tersebut disebabkan oleh Franky. Wah, setelah berhasil berubah ke mode hibridnya, Sasaki langsung menarik pedangnya, di mana pedang tersebut memiliki pedang kecil di pinggirannya. Mungkin mudahnya ya, pedang Sasaki ini mirip kayak semacam pedang gerigi yang punya pedang kecil melingkari semua bagian pedangnya. Lalu menariknya, pedang kecil tersebut ternyata bisa berputar guys. Udah kayak gergaji mesin aja nih. Tapi kalau di versi spoilernya, perubahan tersebut diibaratkan kayak semacam bor. Ya, buat yang penasaran sama bentuk pedang Sasaki, kita tunggu aja manga aslinya rilis. Oh ya, di sini juga dikonfirmasi kalau nama pedang dari Sasaki adalah Karakuri Rasento, yang merupakan sebuah pedang spiral mekanis. Next, setelah menarik pedangnya, Sasaki langsung mengangkat bagian kepalanya dan melihat ke atas. Tapi tiba-tiba tulang bagian belakang dari kepala Triceratopsnya mulai berputar di lehernya. Wush wush wush, ngono lah. Hal tersebut membuat Sasaki bisa terbang karena tulang tersebut seperti layaknya baling-baling pada sebuah helikopter. Lalu Franky yang melihat momen tersebut pun sangat terpukau dengan seluruh perubahan Sasaki. Khususnya fakta kalau Sasaki bisa terbang. Sampai-sampai di sini Franky bertanya-tanya kepada Sasaki, bagaimana seekor dinosaurus bisa melakukan hal seperti itu? Sasaki pun menjawab dengan enteng kalau itu adalah hal yang biasanya dilakukan oleh seekor Triceratops. Waduh, kayaknya pas manganya rilis, Mr. K bakal cari sejarah-sejarah dinosaurus dah. Back to spoiling, setelah sedikit mengobrol, Sasaki akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerang dengan menggunakan serangan barunya yang disebut Heliceratops. Namun di sini Sasaki tidak langsung menyerang Franky, melainkan menyerang para gifter dari divisi lapis baja terlebih dahulu. Baru setelah itu Sasaki kemudian menyerang Franky menggunakan tulang kepalanya yang bisa berputar dan dikombinasikan dengan serangan pedang. Untungnya semua serangan masih bisa ditangkis oleh Franky. Nah, setelah semua serangan dari Sasaki dapat ditahan, Sasaki pun akhirnya kembali mendarat di tanah. Tepatnya mendarat di depan Franky Shogun yang memegang pedang untuk melindungi dirinya sendiri. Uniknya, di momen setelah Sasaki berhasil mendarat, Sasaki berniat untuk terbang ke depan dengan memanfaatkan kemampuan tulang belakangnya. Namun Sasaki membuat sebuah kesalahan guys, yang malah membuat dirinya mundur bukanlah maju.
Lalu karena malu dengan kesalahannya tersebut, Sasaki pun bilang ke Franky kalau hal itu sengaja dia lakukan untuk menjaga jarak dari Franky. Terus tak lama dari situ, Sasaki kembali menyerang Franky Shogun dengan serangan barunya yang disebut Tamaceratops. Serangan tersebut nampaknya sangat kuat karena membuat peluncur roket di bahu kiri Franky meledak. Well mendapatkan serangan seperti itu, Franky tidak berdiam diri guys. Dia langsung maju untuk memegang Sasaki dan melemparnya ke tanah menggunakan serangan General Suplex. Oh, setelah melihat Sasaki dalam posisi terjatuh, Franky menyadari kalau beberapa serangan pedang yang dilancarkan sebelumnya meninggalkan beberapa luka di perut Sasaki. Makanya di sini Franky berpikir kalau perut Sasaki adalah titik lemahnya. Sehingga akhirnya Franky Shogun juga mengeluarkan pedang Franken-nya dan mencoba menyerang titik lemah Sasaki dengan serangan Souri no V-Flash. Beruntungnya Sasaki masih mampu menghindar dengan cara terbang ke langit. Dan mulai dari situ pun terlihat pertarungan antara Sasaki dan Franky berubah menjadi pertarungan pedang, di mana Franky sebenarnya sangat tidak berpengalaman dalam menggunakan pedang. Makanya di momen tersebut terlihat Sasaki lebih unggul, sehingga membuat pedang Franken Franky Shogun sampai patah. Menyadari situasinya kurang diuntungkan, Franky memutuskan untuk lari dan mengambil jarak agar bisa melancarkan serangan berikutnya. Namun, Sasaki tak membiarkan Franky berlari seperti itu saja guys. Dia malah menyerang Franky lagi menggunakan jurus Tamaceratops. Namun ternyata saat Sasaki mencoba menyerang Franky sudah terlebih dahulu menyerang Sasaki dengan General Cannon miliknya. Sehingga serangan dari Franky itu membuat Sasaki terpental ke udara. Serangan dari Franky tersebut nampaknya cukup efektif karena di momen selanjutnya Sasaki terlihat batuk darah. But hal itu gak ngebuat Sasaki pengen menyerah, malah sebaliknya dia langsung melakukan serangan balik. Di mana Sasaki langsung terbang dengan rendah dan menabrakkan dirinya ke Franky Shogun menggunakan serangan yang disebut Magnum Ceratops. Guys, serangan balik dari Sasaki tersebut nampaknya sukses besar karena berhasil menghancurkan sebagian dari Franky Shogun. Tapi ternyata Franky sudah berhasil keluar dari Franky Shogun sebelum serangan dari Sasaki tersebut mengenainya. Makanya Franky yang tiba-tiba berada tergeletak di tanah membuat Sasaki sangat terkejut karena dia mengira Franky masih berada di dalam Franky Shogun. Well, melihat Sasaki yang sedikit terkejut, Franky langsung menembakkan Franky Radical Beam yang mengenai Sasaki dengan sangat telak, bahkan sampai menembus bagian perut dari Sasaki. Guys, setelah momen tersebut Franky terlihat sangat kelelahan, sementara Sasaki terlihat jatuh ke tanah dengan mata berputar dan darah keluar dari mulutnya. Kalahkah? Well, I do know, nunggu aja manganya rilis, oke? Next, momen pun kembali berpindah ke atas Onigashima, tengkorak itu loh, dimana memperlihatkan Kaido dalam mode hibridnya sedang beradu kanabu dengan Yamato. Di momen tersebut mereka berdua terlihat sedang berbicara, meski sedang berada di tengah-tengah pertarungan. Kaido berkata, "Yamato, aku tahu kamu adalah petarung yang kuat, meski sebenarnya aku tidak memiliki rencana untuk memberikan buah iblis yang aku dapatkan dengan susah payah kepada anakku." Nah, Yamato yang mendengar perkataan ayahnya menjawab kalau dirinya memakan buah iblis tersebut hanya karena lapar. Di sini juga diungkapkan kalau Yamato sebenarnya ingin pergi ke laut, tapi karena memakan buah iblis ini dirinya jadi gak bisa berenang. Setelah sedikit berbincang, Yamato pun terlihat berubah ke mode hibridnya yang sepertinya memiliki moncong dan gigi taring untuk bagian kepalanya. Di versi spoilernya juga dikonfirmasi kalau Yamato ternyata sudah mencoba membunuh Kaido berkali-kali, namun semua usahanya harus gagal karena dirinya dikalahkan oleh Kaido. Tapi semua percobaan dan kekalahan itulah yang membuat Yamato bisa sekuat sekarang. Lalu chapter kali ini ditutup dengan diperlihatkan bentuk hibrid Yamato yang sangat cantik. Sebagai tambahan, kita bisa melihat kalau Yamato memiliki telinga panjang yang runcing dan juga dua tanduk yang keluar dari dahi Yamato. Tanduk tersebut adalah tanduk yang sama seperti yang Yamato miliki saat berada dalam bentuk manusianya. Hanya saja dalam bentuk hibridnya, tanduk tersebut berpindah tempat. Terus selain itu, Yamato juga nampaknya memiliki bulu di seluruh tubuhnya. Lalu tangan Yamato membesar dan bentuknya berubah seperti cakar. Sementara kakinya seperti kaki seekor binatang. Dan kita juga akhirnya bisa melihat ada api di sekitar tubuh dan rambut Yamato. Api tersebut mirip dengan asap yang dimiliki Luffy ketika Luffy menggunakan Gear 4. Tapi bedanya, api Yamato juga bisa keluar dari siku dan lutut. Ya, masih gak diketahui nama asli dari buah iblis yang dimakan oleh Yamato. Ada kemungkinan kalau itu model Byakuya atau Kirin, tapi masih belum ada konfirmasi lebih lanjut tentang hal ini. So, enjoy the spoiler with curiosity, okay? And finally, chapter ini pun ditutup dengan perkataan Yamato yang bilang kalau dirinya punya alasan mengapa dia tidak meninggalkan Wano Kuni. Selain karena dirinya diborgol, Yamato bilang kalau dia tidak berjuang untuk negeri Wano, maka aku tidak memiliki hak untuk menyebut diriku sendiri sebagai Oden. Shit, goosebumps. Ya, itulah spoiler full untuk One Piece chapter terbaru yang kayaknya udah mulai memasuki final battle Onigashima. Oh iya, ada satu informasi tambahan yang gak kalah pentingnya, yaitu minggu depan libur. Yaps, chapter selanjutnya harus libur dikarenakan Olympics yang ada di Jepang. So, see you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam.